Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Wanita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya bersama Bapak Sarif dari Kelurahan Madorejo, Prambanan. Saya akan mewawancarai tentang pendanaan COVID-19. Pertama, bisa jelasin sedikit nggak Pak tentang profil kelurahan di sini? Jadi di Desa Madorejo secara geografis terletak semuanya di daerah sekitar, bukan di daerah pegunungan. Ada beberapa di daerah pegunungan, itu cuma sedikit, yaitu di Padukuan Peluran sama di Padukuan terbelas Peluruan. Ada kurang lebih ya, ada 85 RT dan ada 4 RW desa Madorejo. Terus jumlah penduduk di Desa Madorejo itu kurang lebih 13.000 jiwa yang terbatas kurang lebih 4.000 kakak. Sebagian besar warga di Desa Madorejo adalah pencarian sebagai buruh, baik itu buruh bangunan, buruh pabrik, bahkan buruh tani. Banyak juga warga Desa Madorejo sebagian besar itu juga bermata pencarian sebagai petani. Namun petani dalam hal ini dimaksud adalah sebagai buruh tani kecil. Warga Desa Madorejo yang sebagai petani, namun dia memiliki lahan sendiri, biasanya hanya sebagai buruh tani. PNS, Polri, pegawai pemerintah yang lain itu hanya sebagian itu saja. Rata-rata tingkat pendidikan warga Madorejo itu adalah setingkat SMP sampai dengan SLTA. Untuk sarjana S1, S2 bahkan S3 itu sangat sedikit. Sebagian besar agamanya pemeluk agama Islam. Ada sebagian untuk Nasrani, sedikit sekali yang beragama Hindu dan Buddha. Bahkan yang Hindu nggak ada, Buddha ada 2 orang. Baik. Saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama, berapa banyak dana COVID yang tersedia di Kelurahan Madorejo? Oh iya, secara pasti ya, setelah saya pegang datanya untuk dana desa. Dana desa di Madorejo untuk tahun ini, tahun 2021, rencananya anggaran dari APBN itu bisa sebesar 1 M 358.549.000 rupiah, kurang lebih 1,3 M. Jadi penganggaran COVID dari dana desa nanti itu kan ada sebagian dana desa bahkan untuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Karena di Madorejo untuk KPM atau kelompok pemanfaat kelompok penerima manfaat itu kurang lebih ada 191 keluarga yang tersebar di 16 pedukuhan. Masing-masing keluarga itu mendapatkan bantuan langsung tunai di APBN itu adalah 300.000 per bulan, di mana tahun 2021 ini kita anggarkan 1 tahun atau 12 bulan. Kalau kita kalikan 191 kurang lebih nanti angkanya mencapai 600.000 rupiah, hampir separuh dari total dana desa. Kemudian kita alokasikan juga untuk penanganan COVID di Desa Madorejo melalui program kegiatan yang ada di desa. Di antaranya nanti kita dalam program-program PKK kaitannya dengan terdampak tentang bidang kesehatan.
kita masukkan itu pencegahan COVID yang ada di masyarakat melalui ujung tombaknya adalah kader kesehatan di tingkat perguruan yang dikoordinir oleh Pokja 4-nya PKK Madiun. Nah, anggaran itu pencegahan tersebut kaitannya dengan kesehatan, penyuluhan, dan sampai ke pengadaan alat-alat untuk pencegahan COVID yang kita maksimumkan di tingkat perguruan itu kurang lebih 50 dari dana. Sedangkan untuk pencegahan yang berupa pencegahan COVID di tingkat desa untuk alokasi untuk petugas ataupun untuk APD atau yang lain kita alokasikan cuma 10 juta. Kenapa cuma sedikit? Karena yang besar tadi sudah masuk ke dalam kegiatan bidang kesehatan di tingkat petugas di persampatannya PKK bisa ke langsung ke tingkat masyarakat di tingkat Kemudian membicarakan perihal bantuan tersebut, apakah ada bukti pendukung bahwa dana tersebut telah tersalurkan sebagaimana mestinya? Ada, semua teradministrasi dengan baik, nanti bisa dilihat di bagian keuangan, baik penerimaan BLT di anggaran yang kita masukkan ke bidang kesehatan untuk pencegahan COVID, anggaran yang kita alokasikan untuk tim Satgas pencegahan dan penanganan COVID di Madiun. Ada, nanti bisa dilihat. Jadi sudah transparan ya Pak? Ya, dan kita umumkan karena kan bisa itu setiap akhir anggaran akhir tahun, nanti di awal tahun kita mengumumkan secara umum, bahkan kita umumkan di media massa tentang penggunaan APBD keseluruhan. Itu ada link khusus nggak Pak buat ngakses atau gimana? Link khusus belum. Ya, mulai tahun ini baru mau dibentuk website dari pemerintah Desa Madiun. Ini sudah kita anggarkan di APB kelurahan tahun 2021 kita anggarkan untuk membuat website sehingga nanti pengumuman bisa lewat online juga. Tapi sementara nanti kita pajang di depan video lewat baliho besar, terus kita cantumkan juga dalam berita. Biasanya di Radar Jogja. Tunggu saja, nanti akan terbit sekitaran bulan Februari atau Maret itu tentang laporan pertanggungjawaban kelurahan secara menyeluruh. Di situ akan kita. Baik Pak. Kemudian dalam pelaksanaannya, apakah ada kendala dalam tersebut? Dalam melaksanakan. Kendala tentu ada. Itu contohnya kita biasanya anggaran dimana tahun ini kita tidak bisa mengandalkan data hidup untuk orang yang positif terkena COVID-19. Nah, padahal mereka berhak untuk mendapat alurnya harus mendapatkan dari dinas sosial. Kita dari aplikasi dengan mengajukan ke dinas sosial. Dana itu turun biasanya itu terlambat sehingga bagi yang terkena COVID itu harus berusaha dulu seadanya melalui bekerjasama dengan warga setempat untuk mencukupi kebutuhannya pada masa isolasi kan 14 hari. Kadang-kadang dana dari dinas itu turun setelah bahkan 1 minggu baru turun. Nah, itu kendalanya. Bahkan kita padahal kita tidak boleh menganggarkan untuk hidup, kita hanya boleh untuk pencegahan dan bantuan langsung. Terima kasih Pak. Kemudian saya ingin meminta harapan apa sih yang Bapak ingin sampaikan kepada generasi muda saat ini? Apalagi kan kalau corona itu kita harus di rumah tapi kan harus tetap produktif nih. Nah, apa saja sih yang disarankan? Ya, jadi gini, harapan kita kaitannya dengan virus yang mewabah selama 1 tahun terakhir ini memang kita inovasi dari pemerintah kita juga kita sudah menyiapkan inovasi kaitannya dengan pelayanan bahkan sampai ke pemberdayaan. Tahun kemarin kita sudah muncul untuk tanggung beban tingkat desa Madiun, usaha mikro kecil menengah. Tujuannya nanti kita akan padukan beberapa UMKM tersebut
bukan beberapa nih, banyak, ada kurang lebih 100-an UMKM di sana. Ada yang usaha laundry, usaha makanan kecil, usaha pembuatan minuman instan, usaha apapun, sayuran dan lain-lainnya. Itu kita dalam satu wadah online, sehingga nanti promosinya kita lakukan bersama-sama. Jadi untuk mereka dimana yang akan melakukan nanti promosi via online yang kita fasilitasi bersama dari pemerintah juga, tentunya untuk kita dari generasi muda ikut memanfaatkan potensi, karena kan anak-anak muda sekarang ada yang jualan roti bakar, anak-anak muda, atau bahkan sampai ke makanan-makanan yang lainnya, atau jualan kerajinan, bisa jualan baju-baju atau apalah itu mereka juga bisa kita fasilitasi bersama. Dan mulai tahun ini makanya akan sudah mulai nampak masyarakat lebih mengenal. Terus himbauan untuk masyarakatnya biar nggak terkena corona gitu. Ya simpel aja, jadi kalau nggak begitu perlu, nggak usah berlebihan. Kan sudah jelas sekolah juga diliburkan, jadi nanti sekolah aja diliburkan, apalagi main-main ya nggak usah main-main di rumah aja. Bahkan pekerjaan yang ada di kantor saja sekarang menggunakan sistem work from home dan work from office 50%, 50%, 50% atau 50% bekerja di rumah. Jadi bekerja pendidikan saja sudah dibatasi, urusan untuk yang kurang penting harapan kami itu adalah ditunda sampai dengan kondisi yang baik, karena di Magelang sampai saat ini kondisinya semakin untuk warga yang terkena positif corona semakin hari semakin meningkat, total hampir 100, sudah 70-an yang terkena COVID. 1 tahun terakhir, dulu sampai dengan mulai COVID itu Januari 2020 sampai bulan ke-6 kita masih nol. Tapi bulan ke-7 sampai sekarang itu perkembangan sangat intens sekali untuk yang terkena COVID. Baik Pak, cukup wawancaranya. Terima kasih atas waktunya Bapak.